Baik, kita lanjutkan sidang pemeriksaan sengketa banding yang diajukan oleh pemohon banding PT Global Intra Talenta. Sebanyak 1 berkas dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Ini sidang yang pertama, silakan Panitera untuk bisa dibacakan penetapannya. Terima kasih, Majelis. Ketua Pengadilan Pajak penetapan nomor PEN strip 390-PP-BR-2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketua Pengadilan Pajak telah membaca satu surat banding yang didaftarkan di Pengadilan Pajak dengan nomor sengketa sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini. 2. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor Cap 5/PP-2025 tentang keputusan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak pada Pengadilan Pajak. Menimbang dan seterusnya memperhatikan pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menetapkan menunjuk Majelis 17A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Widi Hartono SE SH ME sebagai Hakim Ketua. 2. Wahyu Trimulyo SE SH sebagai Hakim Anggota. 3. Anang Muri Kurniawan SST AK MSI sebagai Hakim Anggota. Dibantu oleh Henry Huta Barat sebagai panitia pengganti untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini dengan tempat sidang di Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2025, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH, SYK, MSI, MHCA. Demikian Majelis. Panitera. Kemudian kita lanjutkan untuk pemeriksaan legal standing maupun ketentuan formal lainnya. Silakan bisa diperkenalkan untuk pemohon, siapa yang hadir, pengurus atau kuasa hukum, silakan bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, mohon izin yang mulia. Hari ini dari pemohon banding yang hadir adalah dari kuasa hukum. Atas nama saya sendiri Badrul Tamam dan juga Bapak Hendro Susanto yang mulia. Ya. Baik, ya sudah diupload ya surat kuasa. Kemudian silakan bisa ditunjukkan ke majelis terkait dengan akta pemberi kuasa. Berikut yang mulia akta Ya, terakhir. ya. Silakan ditampilkan halaman yang menampilkan Saudara Billy Jatiko ya, Direktur. Berikut yang mulia. Ya, baik. Kemudian terkait dengan izin kuasa hukum, keputusan maupun kartunya bisa ditunjukkan. Mohon izin yang mulia, berikut kartu atas nama Hendro Susanto yang mulia. Ya, baik. Selanjutnya. Kemudian ini adalah Ya, baik. Ya. Kemudian berikut untuk kuasa hukum atas nama Badrul Tamam yang mulia. Ya, baik. Ya, baik, kita lanjutkan pemeriksaan untuk ketentuan formal lainnya. Bahwa pemohon banding mengajukan banding atas keputusan terbanding Cap 63 atau selanjutnya majelis nyatakan sebagai Cap Akuo. Surat banding diajukan dalam bahasa Indonesia dan diterima di Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Februari 2025. Maka majelis berpendapat bahwa pemenuhan ketentuan pasal 35 ayat 1 ayat 2 terpenuhi. Bahwa satu surat banding untuk satu keputusan dan di dalam surat banding juga telah disampaikan alasan-alasan banding dan juga telah dilampirkan keputusan Akuo. Dan terkait dengan pasal 36 ayat 4, majelis juga telah memeriksa telah terpenuhi sesuai ketentuan.
Maka majelis berpendapat pemenuhan ketentuan pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 terpenuhi. Selanjutnya terkait dengan pemenuhan pasal 37 ayat 1, tadi majelis telah memeriksa dan telah terpenuhi legal standingnya. Hingga majelis berpendapat pemeriksaan materi dapat diperiksa lebih lanjut. Untuk menentukan agenda sidang selanjutnya, majelis minta pemohon banding untuk bisa menguraikan secara singkat atas surat bandingnya. Silakan pemohon. Baik, mohon izin yang mulia. Untuk sengketa dengan nomor 000906 merupakan sengketa atas PPh pasal 26 yang mulia, di mana koreksi merupakan konstruksi dividen atas koreksi peredaran usaha di sengketa PPh Badan yang mulia. Nominal sengketa adalah sebesar 3.544.822.861 rupiah yang mulia. Mute itu ya, di-unmute dulu. Ya, silakan Dirwan. Baik yang mulia, izin saya teruskan bahwa untuk sengketa PPh pasal 26 ini merupakan koreksi dari dasar pengenaan konstruktif dividen sebesar 3,5 miliar, yang mana menurut pemohon banding bahwa atas koreksi 3,5 miliar ini kami tidak setuju yang mulia, dikarenakan menurut kami koreksi atas peredaran usaha yang dilakukan oleh terbanding dikarenakan kewajaran kewajiban usaha tidak tepat yang mulia, karena pada dasarnya transaksi yang dilakukan oleh pemohon banding atas penjualan tidak dilakukan dengan pihak berelasi, melainkan dengan pihak independen yang ada di Singapura yang mulia. Mohon izin menambahkan sedikit yang mulia. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, koreksi peredaran usaha ini didasarkan atas penilaian kewajaran dan kewajiban usaha. Menurut perbanding, ada transaksi afiliasi dari pemohon banding kepada pihak afiliasi dalam tataran peredaran usaha. Namun bagaimana dalam surat banding kami yang kami sampaikan, bahwa memang tahun 2019 yang menjadi sengketa ini, peredaran usahanya pemohon banding kepada pihak afiliasi itu tidak ada yang mulia. Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak luar itu semata-mata hanya bersifat administrasi dan reimbursement. Bagaimana kami juga sampaikan dalam skema transaksi di dalam surat banding kami di halaman 14. Kemudian terkait dengan sengketa PPh badannya, apakah sudah selesai atau masih dalam pemeriksaan? Mohon izin yang mulia, untuk sengketa PPh Badan, pada dasarnya kita melakukan pengajuan di waktu yang sama dengan PPh pasal 26. Namun, untuk PPh Badan, permintaan bantahan SUB berbeda waktunya yang mulia, di mana jatuh tempo penyampaian adalah di tanggal 16 Mei. Namun dalam hal ini, untuk bantahan SUB PPh Badan, sudah kami upload di dalam e-tax court yang mulia. Berarti tinggal menunggu penunjukan ke majelisnya ya. Ya, baik. Baik, kita selanjutnya untuk agenda sidang berikutnya. Ini mudah-mudahan untuk terkait dengan sengketa PPh badannya segera dapat ditetapkan penunjukan majelisnya dan juga bisa ke satu majelis ya, biar menjadi satu kesatuan. Namun demikian, kita rencanakan agenda sidang di berikutnya. Majelis minta agenda sidang berikutnya
untuk terbanding ya. Terbanding silakan bisa disampaikan ke majelis di sidang berikutnya terkait dengan matriks sengketa, mapping sengketa, terkait dengan data-data apa yang diharapkan majelis terkait dengan mapping sengketa. Nanti mungkin terbanding bisa berkomunikasi dengan panitera. Kami sudah siapkan terkait dengan formnya terkait dengan mapping sengketa dan juga disertai dengan surat dokumen, dasar-dasar koreksi, penetapan, KKP, dan lainnya untuk bisa diserahkan ke majelis di sidang kedua nanti. Dan juga untuk pemohon banding juga dipersiapkan juga matrik dan mappingnya, mapping sengketanya, sehingga nanti pada saat terbanding memaparkan matrik dan mappingnya, pemohon juga bisa membandingkan ya, kira-kira ada perbedaan atau tidak, kita satukan dulu terkait dengan sengketanya, sehingga terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan dan pemintaan bukti atau pengujian bukti nanti menjadi lebih efektif ya, tidak kemana-mana. Itu rencana sidang yang kedua. Terbanding bisa dipahami, bisa bisa ya. Pemohon bisa dipahami Izin yang mulia, ya. terkait dengan sengketa PPH Badan, di mana kami sudah melakukan submit juga bantahan uraian banding per hari ini yang mulia. Mohon izin, apakah berkenan untuk bisa persidangan digabung menjadi satu yang mulia? Karena dasar koreksi dan sengketanya merupakan hal yang sama yang mulia. Ya, secara prosedur pada saat nanti kelengkapan surat-surat ya, surat banding, surat uraian banding, dan surat bantahan telah diterima pengadilan, maka biasanya selanjutnya ketua akan melakukan penetapan ya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama akan muncul penetapan. Namun juga tidak ada salahnya kalau misalnya pemohon banding sebelum keluar penetapan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemeriksaan bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan pajak agar sengketa badan atas nama PT Ako bisa disatukan dengan berkas sengketa PPH pasal 26 yang telah disidangkan di Majelis 17A. Silakan aja kalau itu juga akan lebih baik. Ya. Baik yang mulia. Ya, baik. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 2. Ya, ada tambahan dari Pak Hakim Anang. Silakan Pak. Pemohon, ini kan saudara menyatakan sebagai startup ya, betul ya? Nanti diberikan gambaran mengenai profil usaha Anda ya, platformnya apa, proses bisnisnya seperti apa, startup di bidang apa. Kemudian juga majelis minta diberikan laporan laba rugi komparatif ya, laporan laba rugi komparatif, dibuat komparatif dari 2018 sampai dengan 2024 ya. 2024 tentu saja kalau Anda sudah punya ya, karena sekarang bulan April seharusnya sudah ada lapor SPT ya. Ya, kira-kira seperti itu ya, itu untuk sementara ya. Nanti untuk TV Doc dan lain sebagainya, ini nanti Anda di sidang ketiga nanti bersamaan dengan penjelasan tentang pembuktian Anda ya. Tapi sementara untuk yang sidang kedua, profil dan laporan laba rugi komparatif dulu ya. Baik yang mulia. Ya, baik. Sidang kita lanjutkan tanggal 28 Mei, agendanya terbanding. Kemudian pemohon juga tadi sudah disampaikan oleh Hakim Anang untuk juga bisa dipenuhi ya. Sidang kita lanjutkan tanggal 28 Mei 2025. Terima kasih yang Yang mulia.